Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Guru dimanapun berada dengan channel Sahabat Pena 71. Bapak Ibu yang saya hormati, setelah bulan Februari Bapak Ibu merencanakan diskusi persiapan observasi kelas dan kemudian telah mengunggah pada pengelolaan kinerja terintegrasi dengan platform Merdeka Mengajar, maka saatnya di bulan Maret Bapak Ibu akan melaksanakan observasi kelas dengan observer kepala sekolah. Bapak Ibu akan diamati oleh Bapak Ibu kepala sekolah dan kemudian akan dinilai. Nah, sebagaimana judul yang ada di konten ini Bapak Ibu, ada hal yang wajib dilakukan oleh Bapak Ibu guru di bulan Maret saat pelaksanaan observasi kelas agar nanti dapat dinilai baik oleh kepala sekolah. Oleh karena itu Bapak Ibu, wajib kiranya Bapak Ibu nanti untuk memahami form B observasi kelas, kemudian juga memahami fokus perilaku dari subindikator 8 dimensi praktek pembelajaran yang kemarin telah Bapak Ibu guru pilih. Bapak Ibu wajib untuk melakukan perilaku yang dianjurkan pada saat mengajar di kelas, sehingga nanti dengan perilaku yang dianjurkan dilaksanakan, maka kepala sekolah akan menilai baik praktek pembelajaran Bapak Ibu guru. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke tayangan berikutnya, kepada Bapak Ibu yang belum menyentuh subscribe, mohon berkenan untuk bisa menyentuh subscribe sehingga nanti Bapak Ibu akan mendapatkan informasi dari channel ini. Bagi yang sudah, saya ucapkan banyak terima kasih. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan memasuki bulan Maret, yaitu pelaksanaan observasi kelas. Meski saat ini masih di bulan Februari, Bapak Ibu guru wajib mengetahui lebih dulu bagaimana pelaksanaan observasi kelas nanti, sehingga nanti saatnya diobservasi oleh kepala sekolah, Bapak Ibu guru telah siap dan yakin akan mendapatkan nilai baik dari penilaian kepala sekolah. Nah, ini Bapak Ibu berada pada saat bulan Februari ini telah kita tinggalkan dan sekarang kita berada di bulan Maret. Nah, di bulan Maret ini Bapak Ibu hanya bisa menunggu setelah kepala sekolah melakukan observasi saat kita mengajar. Jadi di bulan Maret Bapak Ibu mengajar akan diobservasi oleh kepala sekolah. Hasil observasi kepala sekolah Bapak Ibu bisa cek nanti di sini. Hasil observasi inilah nantinya yang akan menjadi tolok ukur penilaian, kemudian nanti diskusi tindak lanjut dan juga refleksi tindak lanjut. Nah, ketika kepala sekolah telah melakukan observasi kepada kita saat mengajar, kemudian kita bisa cek di sini. Nah, seperti ini Bapak Ibu.
nanti Bapak Ibu Kepala Sekolah itu akan melakukan penilaian observasi kita berdasarkan ini Bapak Ibu. Yang pertama, kita melaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati kemarin. Kemudian yang kedua, kepala sekolah akan melakukan observasi terhadap fokus perilaku yang Bapak Ibu laksanakan di dalam kelas berdasarkan subindikator ini Bapak Ibu. Nah, kemarin Bapak Ibu memilih yang mana? Maka 3 fokus perilaku inilah nanti yang akan dilaksanakan di dalam kelas. Selain itu, 3 fokus perilaku ini Bapak Ibu diminta upaya apa yang telah dilakukan di dalam mempelajari untuk melaksanakan fokus perilaku ini di dalam kelas. Nah, akan baik jika Bapak Ibu telah menyiapkan rubrik observasinya untuk pegangan. Nah, seperti ini Bapak Ibu, ini di berandanya guru Bapak Ibu. Kemudian kita akan lihat Bapak Ibu, di bulan Maret ini bagaimana Bapak Ibu Kepala Sekolah melakukan observasi pada saat kita mengajar. Kemudian yang kedua, apa yang diamati oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah ketika kita mengajar di kelas. Dan yang ketiga, apa yang dapat dinilai oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah saat kita mengajar. Tentunya untuk upaya perbaikan kualitas pembelajaran. Agar ini nanti kita sudah siap, maka perlu kiranya kita ketahui bagaimana kepala sekolah melakukan penilaian observasi pada kita. Kita akan lihat beranda penilaian observasi kepala sekolah terhadap Bapak Ibu guru. Kita masuk Bapak Ibu pada berandanya kepala sekolah. Nah, ini Bapak Ibu, Bapak Ibu wajib mengetahui ini ya, wajib mengetahui ini dulu. Yang diamati dan dinilai kepala sekolah saat observasi kelas. Perhatikan Bapak Ibu, inilah rubrik observasi yang kemarin sudah Bapak Ibu guru isi pada perencanaan persiapan observasi kelas. Misalnya Bapak Ibu memilih subindikator keteraturan suasana kelas, maka fokus perilakunya di sini ada 3 mestinya Bapak Ibu ya. Ini nanti akan terjabarkan di sini. Fokus observasinya apa Bapak Ibu kepala sekolah itu ada di sini. 1, 2, 3 di belakang nanti. Kemudian di sini upaya mempelajari dari Bapak Ibu guru diketahui ini Bapak Ibu. Kemudian kepala sekolah akan mengamati jalannya pelaksanaan kita mengajar di kelas. 3 fokus perilaku yang muncul pada pemilihan 1 subindikator dimensi praktek pembelajaran ini adalah ini. 1, guru melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif. Maka di sini kepala sekolah akan mengamati saat kita mengajar, apakah saat kita mengajar Bapak Ibu telah melakukan komunikasi positif yang membangun suasana kelas. Maka di sini kepala sekolah akan melakukan penilaian ini Bapak Ibu. Apakah sudah dilakukan ketika observasi, ketika Bapak Ibu mengajar saat diobservasi, apakah Bapak Ibu telah melakukan ini? Nah, kepala sekolah akan melihat saat Bapak Ibu mengajar. Mungkin belum dilakukan, mungkin dilakukan tapi belum efektif, mungkin sudah dilakukan dan efektif. Nah, di sini pengamatan Bapak Ibu kepala sekolah pada saat kita mengajar
pada fokus perilaku 1 ini, Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu Kepala Sekolah melihat kita telah melaksanakan komunikasi positif ini, maka Kepala Sekolah akan menilai dilakukan dan efektif. Maka catatannya, guru melakukan komunikasi positif. Jadi Bapak Ibu Kepala Sekolah di dalam mengamati dan kemudian menilai, itu akan melakukan penilaian di sini dan kemudian akan melakukan catatan dari hasil penilaian ini. Kemudian fokus perilaku yang kedua adalah ini, Bapak Ibu. Guru melakukan strategi pengelompokan untuk mengaktifkan keterlibatan murid. Dalam pengamatan Bapak Ibu Kepala Sekolah, maka Bapak Ibu Kepala Sekolah akan melihat apakah guru telah melakukan strategi pengelompokan. Jika Bapak Ibu Kepala Sekolah melihat Bapak Ibu guru belum melakukan, maka ini akan dipilih. Jika sudah melakukan tetapi tidak efektif, belum efektif, maka ini yang dipilih. Atau sudah dilakukan dan efektif. Nah, begini Bapak Ibu. Ketika belum melakukan dipilih, maka catatannya di sini adalah guru belum melakukan strategi pengelompokan. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, fokus perilaku. Yang ketiga adalah ini. Guru membuat dan mengingatkan aturan atau kesepakatan kelas. Kepala sekolah akan mengamati kita saat mengajar apakah telah melakukan aturan, mengingatkan aturan atau kesepakatan kelas kepada murid-murid. Penilaian Bapak Ibu Kepala Sekolah adalah ini, maka catatannya adalah ini. Maka dari 3 fokus perilaku yang sudah diamati oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah, maka Bapak Ibu Kepala Sekolah akan memberikan rekomendasi di sini, rekomendasi dari penilaian yang paling buruk. Tadi yang pertama, nomor 1 dinilai dilakukan dan efektif. Kemudian nomor 3 dilakukan tapi belum efektif. Tetapi yang nomor 2 belum dilakukan. Nah, inilah penilaian kepala sekolah yang paling parah kemudian dipakai sebagai rekomendasi. Rekomendasinya adalah mempelajari strategi pengelompokan. Ini nanti akan menjadi pangkal tolak untuk diskusi tindak lanjut. Nah, selanjutnya kita lihat rangkuman dari penilaian kepala sekolah dari hasil pengamatan observasi saat kita mengajar. Seperti ini Bapak Ibu. Hasil penilaian observasi kepala sekolah. Dari 3 fokus perilaku ini, tadi telah dilakukan penilaian. Fokus perilaku 1 dilakukan dan efektif. Catatannya ini. Fokus perilaku kedua belum dilakukan. Catatannya ini. Dan yang ketiga itu dilakukan tapi belum efektif. Maka catatannya ini. Dan inilah Bapak Ibu yang menjadi fokus penilaian dari kepala sekolah untuk nanti dijadikan sebagai dokumen tindak lanjut. Kemudian nanti refleksi tindak lanjut itu berdasarkan penilaian yang paling jelek ini Bapak Ibu. Nah, bagaimana agar kita bisa dinilai baik oleh kepala sekolah, yaitu misalnya dari 3 fokus perilaku dinilai ini semua Bapak Ibu, dilakukan dan efektif semua. Bagaimana caranya? Maka caranya yang pertama, pelajari dulu form B observasi kelas. Kemudian yang kedua, pelajari rubrik fokus perilaku 8 subindikator praktek pembelajaran. Di sana nanti akan ada perilaku yang dianjurkan dan perilaku yang wajib dihindari. Maka ketika kita melakukan perilaku yang dianjurkan, pastinya Bapak Ibu Kepala Sekolah akan menilai ini semua. Tapi ketika kita melakukan
hal yang harusnya dihindari, maka penilaiannya akan seperti ini Bapak Ibu. Mari kita lihat form B. Form observasi kelas seperti apa? Nah ini Bapak Ibu, form B observasi kelas, rubrik observasi kinerja guru, form B pelaksanaan observasi kelas. Diawali dengan nama guru, nama kepala sekolah, mata pelajaran, hari tanggal pelaksanaan observasi, waktu itu jam keberapa, jam pelajaran keberapa, kemudian untuk periode semester Januari Juni, tempat di kelas berapa. Maka tujuannya adalah ini. Kepala sekolah menyepakati target perilaku yang akan diobservasi. 2. Guru dan kepala sekolah menyepakati jadwal. Nah ini Bapak Ibu bagian pertama. Kemudian masuk ke bagian berikutnya, yaitu mulai melakukan penilaian. Seperti ini Bapak Ibu. RHK-nya apa? Kemudian inilah fokus perilaku. Di sini nanti ada 3 fokus perilakunya. Setiap subindikator dimensi praktek pembelajaran. Kemudian ini Bapak Ibu, ini adalah perilaku yang dianjurkan, yang nanti akan diamati kepala sekolah berpedoman dengan ini. Sementara ini juga akan dilakukan sebagai pedoman kepala sekolah ketika Bapak Ibu melakukan yang ini. Maka disinilah penilaiannya. Belum dilakukan, atau dilakukan tapi belum efektif, atau dilakukan dan efektif. Satu fokus perilaku diberi catatan tersendiri hasil dari penilaian ini. Maka setelah fokus perilaku yang ketiga Bapak Ibu, seperti ini Bapak Ibu. Ini tetap dinilai, ini catatannya. Dan terakhir Bapak Ibu kepala sekolah akan melakukan ini. Rekomendasi catatan yang menjadi pangkal tolak untuk tindak lanjut, yaitu hasil penilaian fokus perilaku yang paling buruk dari ketiga fokus perilaku yang diamati Bapak Ibu kepala sekolah. Nanti akan ada di sini rangkumannya untuk rekomendasi tindak lanjut. Nah, sekarang Bapak Ibu, kita wajib mengetahui agar nanti penilaian kepala sekolah tidak memilih ini, belum dilakukan, atau tidak menilai ini, dilakukan tapi belum efektif, maka Bapak Ibu wajib mengetahui ini. Perilaku yang dianjurkan dan perilaku yang dihindari dari setiap subindikator dimensi praktek pembelajaran. Seperti apa Bapak Ibu? Nah, seperti ini Bapak Ibu. Misalnya subindikator yang dipilih Bapak Ibu adalah ini, penerapan disiplin positif, maka ada 3 fokus perilaku yang nanti akan diamati oleh kepala sekolah. 1 ini, 2 ini, 3 ini. Kepala sekolah akan melihat jika Bapak Ibu guru melakukan perilaku yang dianjurkan ini, maka penilaiannya tentu akan baik. Tetapi jika Bapak Ibu kepala sekolah melihat Bapak Ibu guru melakukan yang ini, atau ini, atau ini, maka kepala sekolah tentu akan menilai tidak baik. Tinggal kita mau mempelajari atau tidak. Maka inilah kuncinya Bapak Ibu. Baik form B observasi ataupun rubrik fokus perilaku dimensi praktek pembelajaran ini Bapak Ibu bisa dapatkan dari video ini di deskripsi video. Silahkan di-download di situ dan dipelajari sehingga nanti masuk di bulan Maret saat observasi kelas Bapak Ibu telah siap. Semoga penilaian kepala sekolah dari 3 fokus perilaku itu adalah baik. Maka ketika baik, selanjutnya nanti Bapak Ibu tidak perlu memikir untuk tindak lanjut.
nanti cukup melakukan refleksi tindak lanjut Bapak Ibu. Demikian. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.